Shalom adik-adik di rumah, kelas remaja. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Ya, puji Tuhan. Kita semua sehat, kita semua bersuka cita. Terlebih di minggu ini kita sudah merayakan Minggu Advent yang kedua. Jadi adik-adik tetap semangat sampai kita menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita semua memuji Tuhan lewat nyanyian Datanglah Tuhan, Datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Kita satukan lagi, semuanya nyanyi dengan semangat ya. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Ya, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu semua. Ya, adik-adik silakan duduk. Kita akan bermazmur bersama. Kita membaca Mazmur 71 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Sudah ketemu adik-adik? Mazmur 71 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19 kita baca bersama-sama ya. Kita mulai. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah, siapakah seperti Engkau? Amin. Ya, adik-adik kasih dalam Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan perintah mengasihi dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Ya. Buka Alkitabnya dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Ya. Kakak akan bacakan perintah mengasihi untuk kita semua. Firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, adik-adik kasih dalam Tuhan, silakan duduk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah
berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Satu kali lagi kita nyanyikan dengan penuh kerendahan hati. Kita nyanyikan lagu ini lagi satu kali. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa kami dalam sorga, Allah yang penuh kasih, Allah sumber segala berkat, Allah yang telah menyelamatkan kami dalam Yesus Kristus. Saat ini kami rindu untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Mari anak-anakku semua di rumah masing-masing kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita semua yang berkesempatan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, lalu mempercayai dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Amin. Anak-anakku sekalian, mungkin pernah mengalami pergumulan yang berat? Oh, masing-masing orang punya pergumulan. Firman Tuhan yang kita renungkan saat ini luar biasa. Yusuf dan Maria mengalami pergumulan berat. Yusuf sebagai seorang laki-laki keturunan Raja Daud, tunangannya yaitu Maria hamil di luar daripada hubungan sebagai suami istri. Bayangkan perasaan Yusuf sebagai seorang laki-laki yang normal, kalau tunangannya yang ia cintai hamil bukan dari hubungannya dengan Yusuf. Dan apa yang terjadi? Apa yang ia mau lakukan? Karena dia adalah seorang laki-laki yang baik hati, dengan tulus mencintai Maria, dan dia juga sebagai
laki-laki yang beriman, dia mencari solusi yang terbaik. Karena kalau dia mau menginformasikan kepada tua-tua masyarakat yang ada di sekitarnya keberatan tentang apa yang dialami oleh tunangannya itu, maka tunangannya yang ia cinta itu akan dihukum mati. Seperti dalam budaya Yahudi terdapat di dalam Ulangan pasal 22 ayat 23 dan 24, kitab Musa menegaskan bahwa perempuan yang telah bertunangan dengan seorang laki-laki namun ia pergi lagi melakukan hubungan gelap dengan laki-laki lain, hukumannya apa? Dirajam dengan batu. Jadi sangat berbahaya. Karena itu Yusuf berpikir untuk mau menyelamatkan tunangannya itu dengan baik, dia menceraikannya dengan diam-diam. Namun pergumulan seorang laki-laki yang baik itu dengan Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan campur tangan, datang menolongnya. Pada waktu ia tidur, Tuhan menyatakan diri baginya dalam sebuah mimpi. Tuhan berkata kepada Yusuf, "Hai Yusuf, jangan ragu mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, bahwa sesungguhnya seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Wah, ketika bangun, apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tidak ragu mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf taat akan perintah Tuhan dan langsung mengambil Maria sebagai istri, namun tidak bersetubuh dengan dia. Anak-anakku, sangat menolong kita firman Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan seperti apa yang dialami oleh Yusuf karena tunangannya hamil di luar hubungannya dengan dia, ternyata Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena dia menjalani hubungan pertunangan dengan tulus dan murni, menjaga kekudusan hidup, tidak mengapa-apain dia. Tuhan juga memberikan solusi yang terbaik. Anak-anakku, ketika menghadapi tantangan dan rintangan, seberat apapun, percayalah Tuhan menyertai. Jangan langsung putus asa, jangan langsung panik, jangan ambil jalan pintas. Seperti apa yang terjadi akhir-akhir ini, banyak anak-anak, remaja-remaja, pemuda-pemuda, karena pergumulan-pergumulan yang tidak sanggup dikelola dengan baik, mereka ambil jalan pintas. Ada yang bunuh diri, ada yang melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bagi kita anak Tuhan, bawalah pergumulan kita kepada Tuhan. Pada Tuhan tidak ada jalan buntu. Tuhan memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Ada amin? Ya, adik-adik dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan yang akan kita berikan pada saat ini. Ya, adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ya, sambil memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita memuji Tuhan dari nyanyian mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Ya, adik-adik kasih dalam Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan segala orang percaya, segala bangsa, kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik kasih Tuhan, kita akan mendengarkan membaca bersama-sama ayat hafalan kita pada minggu ini dari Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14 ya. Silakan dibuka Alkitabnya dari Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Kalau sudah ketemu semuanya, mari bersama-sama kita membacanya. Setelah itu nanti kita coba untuk menghafal juga bersama-sama. Baik, mari kita mulai membacanya bersama-sama. Kita mulai. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, kita coba sekali lagi ya. Sekali lagi baru kita coba menghafalnya dengan menutup Alkitab kita. Kita coba membacanya bersama-sama sekali lagi. Kita mulai. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, baik, kita menghafalnya bersama-sama dengan menutup Alkitab kita. Kita coba untuk menghafal bersama-sama. Kita mulai. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bagaimana? Sekali lagi. Kita coba sekali lagi ya. Mari kita mulai. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, amin. Mari kita naikkan doa sekali, kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau menyertai kami dalam persekutuan ibadah ini. Firman-Mu telah kami baca, dengarkan, dan renungkan. Tuhan, tanam baiklah di dalam hati kami. Jadikanlah kami anak-anak ketebusan-Mu yang sungguh-sungguh setia
percaya dan melakukan perintah-Mu. Dan memberikan kami kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan dan rintangan, ujian apapun dalam dunia ini, pergumulan apapun, untuk datang membawa kepada-Mu, yakin bahwa Engkau penolong kami yang sejati, memberikan kami jalan keluar yang tepat. Ya Bapa di sorga, dalam merenungkan firman Tuhan tentang berita kelahiran Yesus Kristus ini, memberikan kami kekuatan, pertolongan untuk menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Dalam suasana Minggu Advent kedua ini, Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi dalam menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Kami bawa kepada-Mu ya Tuhan, pemerintah kami, bangsa dan negara kami yang menghadapi banyak tantangan, teristimewa pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya menolong pemerintah kami, menolong tenaga kesehatan, menolong seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu hati, bergandengan tangan menghadapi pandemi COVID-19 ini, supaya mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Kiranya dalam kuasa dan tuntunan Tuhan, pada waktu yang Tuhan kehendaki, virus corona ini berlalu, kami semua aman dan damai di Republik ini, bahkan di seluruh dunia. Oh Bapa di sorga, juga kami bawa kepada-Mu bangsa ini di berbagai daerah akan mengadakan pesta demokrasi tanggal 9 Desember. Tuhan kiranya menolong semua pihak yang akan terlibat di dalamnya. Kami sungguh merindukan terpilihnya pemimpin-pemimpin daerah di bangsa ini yang sungguh-sungguh dikenan oleh Tuhan. Pemimpin yang berlaku adil dan bertanggung jawab. Pemimpin yang takut dan setia kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh peduli kepada rakyat. Ya Bapa di sorga, kami juga membawa kepada-Mu teman-teman kami yang tidak ada dalam kondisi kesehatan, yang dalam pergumulan, yang dalam keadaan sakit. Orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan baru. Tuhan memberkati juga anak-anak kami yang dalam perjuangan studi, yang harus setia belajar dari rumah. Tuhan berikanlah ketabahan, sukacita dan damai sejahtera, jauhkan dari kebosanan. Kiranya proses belajar mengajar tetap jadi karena pertolongan Tuhan. Kerjasama antara guru, orang tua dan murid kiranya tetap berlangsung dengan baik. Oh Bapa di dalam sorga, kami membawa kepada-Mu orang tua kami, kakak-kakak kami, guru-guru sekolah minggu dan pengurus. Tuhan memberkati seluruh majelis gereja dalam mempersiapkan pelayanan-pelayanan teristimewa dalam suasana Minggu Advent dan Natal ke depan. Tuhan, Engkau menolong sehingga ibadah-ibadah, perayaan-perayaan yang diselenggarakan sungguh-sungguh mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Oh Bapa di dalam sorga, inilah doa, syukur kami, permohonan kami, syafaat kami yang kami bawa kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, mari adik-adik semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyian Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku,
selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Anak-anakku sekalian, marilah. Pergilah ke tengah-tengah kehidupan kamu sekalian, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, adik-adik kasih dalam Tuhan, sebagai lagu penutup dari pertemuan kita minggu ini, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Ya, adik-adik kasih dalam Tuhan, dengan berakhirnya lagu penutup kita tadi, dengan demikian berakhir juga pertemuan kita pada minggu ini. Adik-adik di rumah tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan, ya. Kemana-mana selalu menggunakan masker, ya, supaya kita tetap sehat dan kuat sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik, belajar dengan baik di rumah. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.